Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lutfia Zahro dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menceritakan kisah Uwais Al-Qarni. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia merupakan seorang fakir dan yatim. Ia tinggal di Yaman bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Saking cintanya Uwais kepada Nabi Muhammad, ketika mendengar Nabi Muhammad giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya, Uwais Al-Qarni pun segera menggetok giginya dengan batu hingga patah. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad SAW pun semakin dalam. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan meminta izin kepada ibunya agar ia diperbolehkan pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ibunya pun berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan setelah bertemu dengan Nabi, segeralah engkau pulang." Uwais pun berpamitan kepada ibunya dan berangkat menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, ternyata Nabi sedang berada di medan pertempuran. Ia hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Betapa kecewanya hati Uwais karena tidak dapat menemui Nabi Muhammad SAW. Dalam hati, Uwais ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia teringat akan pesan ibunya agar cepat pulang. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Siti Aisyah menjelaskan bahwa memang benar ada yang mencarinya, tetapi ia segera pulang kembali ke Yaman karena tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang itu adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah tanda putih di telapak tangannya." Nabi menyarankan, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah dia dan istighfarnya. Waktu terus berganti. Suatu hari, rombongan kafilah tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segeralah Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni ikut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, kafilah Umar dan Ali radhiyallahu anhu segera mendatangi Uwais Al-Qarni. Sesampainya di sana, ternyata Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais mendekati kedua sahabat Nabi dan bersalaman. Suatu berjabatan, Khalifah Umar membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih di telapak tangan Uwais. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, memang benar adanya tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi SAW bahwa dia adalah penghuni langit. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Namun, Uwais menolak. "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk meminta doa dan istighfar Anda." Uwais akhirnya membaca doa dan istighfar untuk mereka. Setelah itu, Umar radhiyallahu anhu menyumbangkan Baitul Mal kepada Uwais untuk menjamin seumur hidupnya. Namun, Uwais menolak dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang berebut untuk memandikan. Saat mau dikafani pun juga begitu. Saat mau dikubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburnya. Ketika unsungan dibawa ke kuburan, banyak orang yang berebut mengusungnya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Mereka mendengar sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.